Pandemi belum menunjukkan perubahan yang signifikan, tetapi dampaknya terus bergulir di segala sektor. Sektor transportasi merasakan dampak dari penerapan PSBB. Para pengemudi jasa transportasi online mengalami penurunan pendapatan karena aturan tersebut. Tidak hanya di Jakarta, beberapa daerah lain pun ikut menerapkan PSBB. Bagaimanakah nasib mereka di tengah pandemi ini? Oke, kita balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Masih membicarakan tentang hal yang sama. Nah, salah satu yang menurut saya kena itu adalah jasa antar. Aplikasi-aplikasi pengantaran barang, manusia dan sebagainya itu menurut saya akan kena dampak COVID-19 ini. So, kalau kita bicara salah satunya pasti ada nama Grab di sana. Nah, ini menarik. Karena Managing Director Grab Indonesia sekarang ada di depan saya. Ini adalah Neneng Gunadi. Wah, how are you? Apa kabar? I'm good, thank you. Stres kah? Stres pasti dong, nggak mungkin nggak stres. Bohong kalau saya nggak stres. Tapi kan you're a managing director, artinya ngurusin hampir semua tuh kan. Nah ini artinya komplain dari driver dari mana? Setiap hari banyak dong pasti ya. Pastilah. Ah, Dari pelanggan, dari dari driver. pelanggan apa yang dikomplain? Ya kalau misalnya ada yang salah. Oh iya, tapi not about COVID, bukan No, tentang not COVID. about COVID. Not about COVID. Oke. Tapi kalau dari driver mostly apa yang dikomplain? Sebenarnya mungkin bukan komplain salah kalau saya sebut komplain. Ya. Tapi Mengeluh, mengeluhkan ya. bagaimana sebenarnya kami juga menyadari hal ini gitu kan. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya PSBB itu kan pengantaran orang dengan dua roda pasti nggak bisa kan. Iya betul. Kan kita mengikuti anjuran pemerintah tentunya dan itu memang untuk hal yang baik gitu. Jadi bagaimana caranya kami di Grab itu untuk berinovasi sehingga mereka tetap bisa mendapatkan income, Oke. gitu kan. Jadi untuk teman-teman mitra kami yang dua roda itu kami banyak mengalihkan mereka ke pengantaran karena Oke. memang pengantaran Barang. orang turun, Barang pengantaran barang naik, pengantaran pembelian food juga naik, Betul. gitu kan. Jadi orang sekarang biasa belanja online, Ya. jadi lebih cepat lagi gitu loh. Ya sebenarnya kalau kita pikirnya begitu sebenarnya ada subsidi ya dari pengantaran barang, betul dong? Iya. Pengantaran orang yang digantikan pengantaran barang. Tapi kalau yang mobil gimana? Nah itu mobil itu sangat terdampak cukup signifikan juga. Nah itu berat. Akhirnya kami juga berinovasi nih di mobil. Bagaimana gitu caranya kan. berinovasi di Inovasinya di mobil tuh ada beberapa hal. Yang pertama adalah dulu kan pengantaran barang selalu hanya dua roda. Aha. Tapi kan dengan pengantaran groceries jadi banyak juga. jadi Padahal harus- groceries kan nggak selalu bisa naik motor dong. Iya, Kalau berat iya, ya iya. harus naik mobil juga. Iya. Jadi kami juga Jadi mengalihkan mobil itu. akhirnya juga untuk barang ya. Kadang-kadang Bisa untuk barang barang-barang juga. pecah belah Betul. bisa seperti itu ya. Terus Tapi ada inovasi lagi Apa juga yang 4 roda. Artinya karena kan sekarang banyak orang juga takut naik kendaraan umum gitu kan. Jadi kita pakai yang namanya Grab Protect. Jadi supirnya itu diprotek pakai plastik. Nah, kenapa begitu? Karena supaya buat drivernya juga aman, buat nggak tertular. penumpangnya juga aman. Buat penumpangnya juga aman gitu kan. Jadi kita memberikan rasa aman dan itu adalah satu hal yang kita buat sehingga keduanya jadi ada di supply-nya yakin Ya, benar. percaya ya. Demand-nya trust. juga jadi trust dari Betul, pelanggan itu ada betul. gitu. Dan apakah setiap ada pelanggan selesai pelanggan terus itu mobil disinfektan, Dibersihkan dan sebagainya. Iya, dan kita juga punya station itu juga inovasi kita, station disinfektasi. Tapi dengan ini semua, whatever you do, whatever the Grab do gitu ya, dengan semua inovasi yang dilakukan, apakah tetap menurun? Iyalah, Nggak bisa bohong tuh ya. itu nggak bisa bohong, saya nggak mau bohong dan Iya. it's true gitu. Sampai, may I know sampai berapa persen? Pretty substantial, more than 50%. More than 50, lebih dari 50%. Untuk pengantaran orang ya. Tapi maksudnya dengan pengantaran Dengan- orang menurun terus produk-produk menaik, apakah itu bisa nutupin gitu? Belum bisa nutupin tapi it helps. Kalau pada saat PSBB dicanangkan oleh pemerintah, ini kan PSBB mulai tanggal segini, blek gitu. Apakah sebelum PSBB-nya itu canangkan pemerintah, seperti Grab atau layanan-layanan lain saya nggak tahu, apakah dikasih tahu dulu awal-awal ini ya bakal begini nih, jadi kalian pikirin dulu nih. Gitu. Oke, ya jadi ya kami memang sudah prepare dari jauh-jauh hari. Prepare karena diberitahu pemerintah atau prepare because concern aja bahwa ini akan terjadi? Both. Dua hal. Jadi
Jadi biar bagaimanapun juga, kalau saya melihat bahwa kerjasama kami dengan pemerintah, private maupun dengan public dan government is bagus sih kalau saya bilang. Jadi kami sangat sering berinteraksi, berkomunikasi, dan kita kerjasama karena kami juga sadar bahwa pemerintah nggak bisa berdiri sendiri, gitu kan? Dan swasta juga nggak bisa berdiri sendiri. Mari kita kerjasama dan mari kita gotong royong sama-sama untuk memastikan bahwa ini berlalu. Ya, ya, ya. Dan biar bagaimanapun juga ada yang turun, ada yang naik. Dan untungnya kami adalah bukan hanya ride hailing company, kami adalah super app company. Jadi kami servisnya banyak gitu kan, servisnya macam-macam. Jadi ada yang turun, tapi ada yang naik gitu kan. Itu yang pertama, dan kedua juga memang kami juga sangat hati-hati sekali dalam manajemennya juga gitu kan. Jadi we are here untuk continuous in the long run. In the long run, oke. Apakah Neneng itu tahu tidak driver Grab terbanyak berapa usianya? Kita ada sih statistiknya. Sebenarnya yang terbanyak itu saya nggak terlalu ingat, cuman ada yang di bawah 30 sampai 40, 40 sampai 50, di atas 50 juga ada. What if pemerintah akhirnya mencanangkan bahwa mereka yang di atas 45 tidak bisa bekerja, yang di bawah 45 boleh lagi bekerja? Ada kan gosip-gosip seperti itu yang beredar di mana-mana. Kita lihat konteksnya, kalau saya sih lihat konteksnya aja gitu. Dan sebenarnya biar bagaimanapun juga memang kan orang-orang yang punya sakit bawaan itu yang kita juga mesti hati-hati. Apakah dia muda, apakah dia tua gitu kan. Apakah ada kebijaksanaan baru buat driver-driver ini untuk menolong ekonomi mereka dan sebagainya dari Grab sendiri ke mereka? Ada tidak? Iya, jadi misalnya gitu kan, pertama-tama kami memberikan mereka rapid test gratis gitu supaya mereka dicek benar atau enggak, maksudnya sehat atau enggak dan sebagainya. Kami juga kalau mereka kena COVID atau COVID-19 itu mereka akan dapat santunan dari kami. Oh, ada gitu santunan kan. Ada dari Grab dong, juga. ada. Sebenarnya yang kami banyak sekali hal-hal yang kami lakukan dan driver kami itu bisa mendapatkan pinjaman, terus selama 3 bulan nggak perlu bayar dulu, terus nanti baru bayar setelah 3 bulan. Itu ada juga. Jadi banyak banget, dan kami juga memberikan sembako, kerjasama dengan Benih Baik untuk membantu para mitra kami gitu kan, bersama juga dengan mitra-mitra strategis kami. Oke, baik. Nah, ini kita akan langsung aja bicara karena direkturnya ada di sini. Kita tersambung dengan drivernya dari GrabCar, Ibu Lila, dan Grab Bike ya, Bapak Suyanto. Coba kita buka line-nya. Nah, ini dia, Bu Lila, Pak Suyanto. Nah, ini untuk Anda berdua, kan dengan adanya PSBB ini artinya orang-orang yang naik mobil atau motor udah tidak boleh ya? Boleh dong, naik motor nggak boleh, tapi untuk pengantaran. Berarti penumpang orang tidak boleh. Tapi kalau misalnya untuk mobil, berarti masih bisa orang untuk ada di sana. Ini kira-kira ketika Ibu Lila nganterin mereka kemana aja ya? Rata-rata itu penumpangnya mereka pekerja yang sektor esensial gitu, seperti mereka yang di perbankan gitu, kemudian di sektor pangan gitu ya, kemudian juga ada yang mereka pegawai-pegawai BUMN, itu mereka masih menggunakan jasa GrabCar. Artinya mengikuti aturan PSBB ya, bahwa yang bekerja adalah sektor-sektor yang memang sangat amat penting. Nah, ini untuk Pak Suyanto. Nah, Pak Suyanto sendiri sekarang apakah pengantaran barang ini bisa menutupi penghasilan Bapak seperti kemarin-kemarin antar orang-orang? Ya, kalau untuk mencukupi jujurnya sih nggak cukup ya. Cuman karena dengan terbantunya ada Grab Express masih bisa mencari lagi, atau GrabFood juga masih bisa mencari orderan lagi ya, alhamdulillah bisa buat sehari-hari juga. Anda sehari bisa berapa? Berapa barang atau berapa makan? Berapa apa disebutnya apa? Berapa transaksi? Berapa rides? Berapa rides ya? Sehari untuk express saya bisa 5 atau 6 kali jalan. Oh, untuk bagus dong. Foodnya, ya alhamdulillah. Untuk foodnya, ya karena di sini sekarang lagi bulan puasa, jadi saya sertai di gerai-gerai yang kayak masih buka itu, food kayak yang sekarang nih di Grab Kitchen kita udah buka di daerah Ben Hill ya,
kita stay di situ, orderannya ramai. Nah, tapi sejauh ini dengan pendapatan yang menurun ini, apakah masih bisa mencukupi kebutuhan nih buat Bu Lila sama Pak Suyanto? Kalau saya untuk mencukupi ya bersyukur aja Pak, kalau masalah cukup mah kurang terus. Tapi ya alhamdulillah aja. Masih Gitu, ada pekerjaan, masih ada pemasukan masih ya? ada, iya betul. Iya. Kalau Ibu Lila gimana Bu? Ya, kalau untuk pendapatan, kalau Mas Dedi tanya mencukupi, pasti berkurang ya Mas ya. Iya. Pasti berkurang. Namun karena di sini Grab itu memiliki inovasi ketika masa pandemi seperti ini, banyak yang pengiriman parcel lebaran seperti itu ya, betul. pengiriman takjil seperti itu. Menjelang buka puasa itu sangat membantu sekali. Jadi kita masih dapat order pengantaran barang juga yang jumlahnya mungkin tidak bisa dibawa oleh motor. Oleh motor bisa masuk ke dalam mobil ya, bisa, parcel, ya, hampers dan sebagainya, pecah belah itu ya. betul. Baik Pak Suyanto, Ibu Lila, terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol nih dengan kita semua. Oke lah, mudah-mudahan apa ya, inovasinya berjalan, ada hal-hal baru lagi karena we cannot just doing nothing basically. Betul. Oke, baik, setelah ini saya akan kedatangan seorang wanita juga dan inspiratif juga dan dia juga membantu orang-orang yang membutuhkan, khususnya dalam hal makanan, pasokan makanan dan sebagainya, sembako dan sebagainya. Oke, kita akan bicara dengan beliau. Siapa dia? Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.